Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, perkenalkan sebelumnya nama saya adalah Mega Ayu Dwi Astuti. Saya guru matematika di SMA Muhammadiyah 8 Cermi. Oke, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Ya, kita hari ini akan belajar bersama tentang logaritma. Nah, sebelum kita mulai belajar banyak tentang logaritma, mari kita baca dulu basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar kali ini. Ya, logaritma, ada yang pernah belajar tentang logaritma? Ya, mungkin sebagian besar logaritma ini belum pernah didengar atau belum mendengar istilah tentang logaritma. Ya, karena materi logaritma ini baru kalian pelajari di SMA kelas 10, tentunya belum kalian terima di SD maupun SMP. Nah, sebelum kita bahas tentang logaritma, tentunya kalian pernah belajar tentang eksponen atau yang lebih kita kenal dengan bilangan pangkat. Ya, jadi logaritma ini sebenarnya adalah inverse atau kebalikan dari pangkat. Nah, kita akan belajar sedikit tentang bilangan berpangkat, yaitu kalau misalkan Bu Mega punya 2 pangkat 3, nah yang dinamakan bilangan berpangkat itu adalah duanya ini nanti kita kalikan sebanyak pangkatnya. Karena di sini pangkat 3, maka duanya kita kalikan sebanyak 3 kali. Jadi 2 dikali 2 dikali 2, maka hasilnya adalah 8. Nah, sekarang saya tanya, 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 8? Nah, 3 dipangkatkan berapa yang hasilnya 27? Ya, jadi 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 8? Artinya kita cari 2 ini dikalikan sebanyak berapa kali yang hasilnya 8? Ya, jawabannya adalah 3. Jadi 2 dipangkatkan 3 atau 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Nah, sedangkan 3 dikali 3 dipangkatkan berapa yang hasilnya 27? Nah, kita cari 3 ini dikali berapa kali, berulang berapa kali yang hasilnya 27. Jadi 3 dikali 3 adalah 9, 9 dikali 3 adalah 27. Jadi 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan logaritma. Jadi kalau kita bahasa sederhananya tadi itu seperti itu. Jadi 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 8? Atau 3 dipangkatkan berapa yang hasilnya 27. Nah, ini kalau kita tuliskan, maka 2 ditulis jadi 2 ini sebagai bilangan basisnya dan log 8. Ya, jadi 2 log 8. 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 8, yaitu sama dengan 3. 3 log 27, jadi 3 ini dipangkatkan berapa yang hasilnya 27? Ya, hasilnya adalah 3. Gimana? Sudah paham? Nah, apabila masih kurang jelas, di sini Bu Mega punya tangga logaritma atau disingkat dengan talog. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi, misalkan contohnya tadi ada 2 log 8. Nah, 2 log 8, 2 log 8. Ini saya punya angka 2. Ini yang pertama saya letakkan di anak tangga yang pertama. Nah, sampai di sini jumlahnya adalah 2. Karena yang diminta 8 berarti masih kurang, kita tambah lagi di sini angka 2 di anak tangga yang kedua. Nah, setelah kita kalikan 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Jadi masih kurang, kita tambah lagi di anak tangga yang ketiga. Nah, ini kita kalikan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, sesuai dengan yang diminta. Jadi 2-nya ada 1 2 3. Maka nilainya 2 log 8 adalah 3. Seperti itu. Nah, bagaimana? Sudah paham? Nah, itu tadi adalah bahasa sederhananya kita dalam memahami logaritma. Kalau kita tuliskan dalam bahasa matematikanya, maka logaritma itu bisa dituliskan sebagai A log B sama dengan C. Nah, ini kalau kita ubah dalam bentuk eksponen, karena tadi logaritma itu adalah inverse-nya dari eksponen, maka jadinya adalah A pangkat C sama dengan B. Dengan A itu adalah bilangan pokoknya atau basisnya. Dan A ini syaratnya harus lebih besar dari 0. Artinya A-nya tidak boleh negatif, harus positif. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Kemudian B ini adalah bilangan numerus atau bilangan yang kita cari pangkatnya. Syaratnya juga sama, B ini harus lebih besar dari 0.
dan C ini adalah pangkatnya atau hasilnya, hasil yang kita cari atau hasil logaritmanya. Nah, misalkan kayak tadi ada contoh 2 log 8. Nah, 2 log 8 ini kalau kita ubah jadi pangkat, maka hasilnya adalah 2 numerusnya ini kita tulis di bawah jadi bilangan pokok 2. Kemudian hasilnya 3-nya tadi kita tuliskan sebagai pangkatnya, jadi 2 pangkat 3 sama dengannya ini adalah nilai B-nya yaitu 8. Kemudian yang kedua tadi ada 3 log 27. Nah, 3 ini basisnya kita tulis sebagai bilangan pokoknya. Kemudian hasilnya adalah 3. Ya, 3 ini kita tuliskan sebagai pangkat dan 27 adalah hasilnya, yaitu B-nya, yaitu sama dengan 27. Nah, supaya kita lebih paham lagi, kita coba latihan lagi ya untuk mencari nilai logaritma. Misal di sini Bu Mega punya 5 log 625. Nah, berapa nilainya? Nah, kita ambil angka 5 yang pertama dulu, kita letakkan di anak tangga yang pertama. Nah, ini jumlahnya adalah 5. Kemudian kita tambah lagi di anak tangga yang kedua. Nah, kita kalikan 5 dikali 5 hasilnya 25. Kita tambah lagi di anak tangga yang ketiga. Jadi 5 dikali 5 hasilnya 25. 25 dikali 5 hasilnya 125 dan masih kurang. Jadi kita tambah lagi di anak tangga yang keempat. Nah, jadi 5 kali 5 25, 25 dikali 5 hasilnya 125 dan 125 dikali 5 hasilnya adalah 625. Maka nilainya 5 log 625 adalah 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah 4. Gimana? Paham? Nah, kita coba soal yang kedua. Ya, soal yang kedua yaitu ada 4. Ya, ada 4 log 16. Nah, ada 4 log 16. Berapa nilainya? Ini saya ambil dulu. Nah, berapa nilai dari 4 log 16? Maka kita ambil angka 4, kita letakkan di anak tangga yang pertama. Ya, 4. Kemudian kita ambil lagi. Satu lagi kita letakkan di anak tangga yang kedua. Nah, kita hitung hasilnya. 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Maka nilai dari 4 log 16 adalah 1, 2. Hasilnya adalah 2. Nah, kita coba lagi contoh yang ketiga. Ya, misalkan Bu Mega punya 6 log 36. Nah, berapa hasil dari 6 log 36? Nah, kita ambil angka 6 sama langkahnya seperti yang awal tadi, ya kita letakkan di anak tangga yang pertama. Di sini jumlahnya adalah 6. Nah, karena masih kurang ya, yang diminta adalah 36, kita tambah lagi satu lagi di anak tangga yang kedua. Kita cek hasilnya 6 dikali 6 adalah 36. Maka nilai dari 6 log 36 adalah 1, 2. Hasilnya adalah 2. Sampai sini ada yang kurang dipahami? Mudah-mudahan sudah jelas ya. Oke, kita lanjutkan ke sifat-sifat logaritma. Nah, jadi nanti kita akan bahas beberapa sifat tentang logaritma. Yang pertama yaitu A log 1 sama dengan 0. Jadi berapapun kalau log 1 hasilnya pasti 0. Misal ada 2 log 1 maka hasilnya adalah 0. 3 log 1 maka hasilnya adalah 0. Terus sifat yang kedua yaitu A log A. Jadi kalau ada A log A maka hasilnya adalah 1. Jadi kalau bilangan basisnya sama bilangan numerusnya sama, A sama B-nya sama, maka hasilnya adalah 1. Contoh, misalkan ada 2 log 2, maka hasilnya adalah 1. 3 log 3, maka hasilnya adalah 1. Atau 5 log 5, maka hasilnya adalah 1. Nah, sifat yang ketiga yaitu kalau ada A log B pangkat M, maka hasilnya pangkat di B-nya ini kita turunkan. Hasilnya adalah M dikali A log B. Contoh, misal ada 2 log 32. Nah, 32 ini bisa kita jadikan bilangan pangkat. Jadi 2 ini dipangkatkan berapa yang hasilnya 32. Maka sama dengan 2 log 2 pangkat 5.
Nah, akhirnya ketemu bentuk yang sama seperti sifat yang nomor 3. Ya, jadi M-nya itu adalah 5, maka 5-nya kita turunkan. Jadi 5 dikali, nah A-nya ini tetap yaitu 2. Log B-nya adalah 2. Jadi hasilnya adalah sama dengan 5 dikali 2 log 2. Dan 2 log 2 ini adalah sifat yang nomor 2. Kalau ada bilangan A dan B-nya sama, basis dan numerusnya sama, maka nilainya adalah 1. Maka 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Kita lanjutkan sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini adalah perkalian. Jadi kalau ada A log B dikali C, maka bisa kita ubah jadi A log B ditambah A log C. Jadi perkalian itu artinya sama dengan penjumlahan. Contoh misalkan ada 2 log 32. Nah 32 ini bisa kita ubah jadi perkalian, yaitu 2 log 8 dikali 4. Nah kita gunakan sifat yang nomor 4 kalau perkalian itu artinya kita ubah dalam bentuk penjumlahan. Jadi 2 log 8 ditambah 2 log 4. Kemudian kita selesaikan masing-masing. Jadi kita cari nilainya 2 log 8. 2 log 8 itu tadi nilainya berapa? Jadi 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 8. 2 log 4, maka 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya adalah 4. Maka nilainya 2 log 8 itu adalah 3. Dan 2 log 4 adalah 2. Kita tinggal jumlahkan 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Oke, kita lanjutkan di sifat yang terakhir, yaitu sifat kelima tentang pembagian. Jadi kalau di perkalian tadi dalam logaritma, perkalian itu bisa kita ubah jadi penjumlahan. Dan kalau pembagian ini artinya sama dengan pengurangan. Jadi kalau ada A log B per C itu sama dengan A log B dikurangi A log C. Misal Bu Mega punya soal 3 log 18 dikurangi 3 log 2. Nah ini kalau kita cari nilainya masing-masing, 3 ini dipangkatkan berapa yang hasilnya 18, itu kan tidak ada. Atau 3 ini dipangkatkan berapa yang hasilnya 2, itu kan juga tidak ada. Maka soal ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan sifat pembagian. Jadi 18-nya nanti akan kita bagi dengan 2 karena bilangan basisnya juga sama. Jadi 3 log 18 dikurangi 3 log 2 itu sama dengan 3 log 18 per 2. Nah, sama dengan 3 log lah, 18 per 2 ini hasilnya adalah 9. Jadi kita dapatkan nilai logaritma yang baru yaitu 3 log 9. Sekarang kita cari 3 ini dipangkatkan berapa yang hasilnya 9. Nah, atau 9 ini dipangkatkan berapa supaya kita ketemu hasilnya. Jadi sama dengan 3 log 9-nya kita ubah jadi 3 pangkat 2. Nah sekarang kita gunakan sifat yang ketiga. Jadi pangkatnya ini kita turunkan di depan. Jadi sama dengan 2 dikali 3 log 3. Dan 3 log 3 itu nilainya adalah 1. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 3. Alhamdulillah, itu tadi materi logaritma yang kita pelajari hari ini. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dan dimengerti. Dan mudah-mudahan tentunya materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapat keberkahan. Sekian dari Bu Mega, tetap semangat dan matematika itu menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.